Zona Jajal, jajan sambil jalan-jalan. Hari ini gue bakal ngajak kalian untuk eksplor tempat wisata dan jauh makanan yang ada di sekitarnya. Cus, langsung jajal aja. Oke Zoners, menjelang HUT RI, Zona Jajal pengen ngajak kalian untuk kembali mengingat proses perjuangan pahlawan zaman dulu. Jadi, pada 16 Agustus 1945, naskah proklamasi itu baru dibuat loh. Lokasi pembuatannya sendiri itu di Jalan Imam Bonjol nomor 1, Menteng, Jakarta Pusat. Nah uniknya lagi, naskah ini ternyata dibuat di rumah seorang perwira tinggi Jepang, Laksamana Tadashi Maeda. Kok bisa ya seorang yang berkewarganegaraan Jepang mendukung kemerdekaan Indonesia? Mending cek aja langsung faktanya di Zona Jajal. Nah oke Zoners, sekarang gue udah nyampe di Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Karena ini kan bertepatan mau 17-an Agustus, jadi gue mau ngajak kalian untuk mengulik seperti apa sih dulu Bapak Presiden Soekarno dalam merumuskan proklamasi. Kalian pada penasaran? Yuk kita ke dalam. Oke Zoners, nah sekarang gue udah di dalam dan kita akan ngobrol langsung sama edukator untuk mengulik-ngulik soal museum ini. Apa yang menjadi momen peninggalan dan rasa kepo ini banyak banget ya, pasti Oke Jorok juga pengen tahu. Langsung kita aja. Halo Mas, dengan Mas. Oke, selamat siang Mbak. Dengan Mas siapa, maaf? Saya Aidil sebagai edukator Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Ya. Mas, kebetulan nih kan bentar lagi mendekati momen dari 17 Agustus dan museum adalah salah satu yang mungkin banyak yang ngunjungin Mas. Iya, dan ini cukup bersejarah, mungkin bisa dijelaskan Mas soal museum ini? Nah sebenarnya museum ini lebih terkait dengan peristiwa di tanggal 16 Agustusnya ya. Karena memang museum ini terkait dengan peristiwa perumusan atau pembuatan naskah proklamasinya. Sedangkan untuk di 17-nya itu adalah pembacaan naskah proklamasi. Mungkin kita bisa sambil jalan Mas, sambil ngeliat-ngeliat. Iya. Soalnya dari tadi saya lihat kan banyak beberapa gambar dari naskah proklamasi tokoh ini. Bisa dijelaskan Mas kembali? Oke, mungkin kita sesuai alurnya aja ya. Iya. Kalau biasanya kami dari tim museum itu kalau ada kunjungan itu biasanya kita mulai mengajaknya itu dari ruangan ini. Nah ini seperti yang kita lihat, ini tampilannya seperti sebuah ruang tamu ya. Jadi memang ini dulunya adalah ruang tamunya dari pemilik rumah yang mana dia adalah orang Jepang itu. Namanya Laksamana Muda Tadashi Maeda. Jadi yang menarik itu adalah ya itu tadi. Jadi naskah proklamasi yang dibuat oleh tokoh-tokoh Indonesia itu ternyata itu dibuat di rumah orang Jepang malah. Itu gitu menariknya ya. Sangat menarik sekali ya. Di ruangan inilah sang tuan rumah waktu itu menerima kedatangan tokoh-tokoh Indonesia. Iya. Mas, kalau kursinya ini berarti kursi yang asli atau ya? Gimana gitu? Iya, asli itu gimana? Jadi kalau untuk furnitur ya di ruangan-ruangan yang ada di lantai 1 ini, memang ini adalah sudah dibuat ulang replika. Oh, replika ulang. Ya. Jadi karena memang terkait dengan sejarah gedung ini juga ya, karena memang gedung ini sudah mulai didirikan itu di tahun 1927 pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Nah, jadi dari awal dibangun banyak pihak-pihak yang pernah tinggal dan menempati bangunan ini. Nah, sedangkan ketika itu baru mau dijadikan museum itu di sekitar tahun 1984, Mbak. 84 baru dilakukan kajian, dan setelah dilakukan kajian dan diresmikan sebagai museum itu di tanggal 24 November 1992. Ketika bangunan ini diambil alih, ketika mau dijadikan museum, itu ternyata bangunan ini diterima dalam keadaan kosong. Kosong, belum ada apa-apa. Artinya segala furnitur-furnitur yang dulu pernah ada pada zaman Maeda itu sudah tidak ada. Oh, sudah tidak ada, maka direplika ulang. Nah, makanya berdasarkan arahan waktu itu sumber utama kita yang langsung hadir pada saat peristiwa pembuatan naskah itu terjadi, yaitu asisten rumah tangga Maeda namanya Nyonya Satsuki Mishima, itu didatangkan dari Jepang. Nah, berdasarkan informasi dari beliaulah, makanya ruangan ini ditata ulang sesuai dengan bagaimana suasana pada malam peristiwa itu terjadi. Berarti ini ruang tamu ya. Tamunya. Jadi, tapi kalau bisa tahu nih Mas, ada informasi juga nggak sih di mana tepatnya Presiden Soekarno duduk? Nah, untuk ilustrasinya kita bisa melihat dari panel ini, Mbak. Jadi di sini dapat terlihat sebenarnya awalnya yang datang ke rumah Maeda itu hanya 3 orang, 3 orang tokoh ya. Jadi ada 3 orang.
ada Insinyur Soekarno, ada Bung Hatta, ada Ahmad Subarjo juga. Kemudian ini ada Laksamana Maeda dan juga penerjemahnya. Jadi Maeda itu tidak bisa berbahasa Karena orang Indonesia Jepang, karena ya. orang Jepang Iya. tadi. Jadi ini ada penerjemahnya namanya Mr. Miyoshi. Mr. Miyoshi. Ya, jadi 3 orang inilah yang awalnya datang ke rumah Maeda sekembalinya dari Rengas Dengklok, Mbak. Ya, jadi ini sangat terkait dengan peristiwa Rengas Dengklok ya. Oke, selanjutnya setelah dari sini, Nah, dari ruangan ini memang kalau untuk peristiwa sejarahnya itu memang hanya 3 orang tokoh yang langsung berhadapan dengan Maeda. Tapi sebenarnya ada banyak tokoh lainnya yang juga waktu itu ikut hadir, ikut berdatangan ke rumah Maeda. Tapi tokoh-tokoh ini lebih terfokus di ruangan depan saja. Ruangan depan saja. Ya, jadi kalau untuk alur berikutnya kita biasanya mengajak pengunjung itu untuk ke ruangan kedua di sebelah sini. ini lebih banyak kursinya, artinya lebih banyak orang yang ada di sini. Sebenarnya ini nggak terkait banyak orangnya juga ya. Jadi ini memang dulunya adalah meja makannya Maeda. Oke. Karena ini dulunya adalah ruang makan gitu. Jadi kenapa naskah proklamasi itu akhirnya diputuskan untuk dibuat di ruang makan Maeda itu? Karena terkait dengan banyaknya orang yang tokoh-tokoh lain yang hadir. Jadi biar lebih fokus, makanya 3 orang ini memutuskan untuk menggunakan ruang makan Maeda. Jadi ini seperti sebuah meja makan, tapi yang benar-benar terlibat dalam pembuatan naskah proklamasi itu hanya 3 orang ini saja. 3 orang ini saja. Iya. Berpindah dari sana tadi ke Iya, sini. berpindah dari ruang tamu ke ruang perumusan ini. Sedangkan Maeda waktu itu pamit undur diri untuk beranjak ke lantai 2 waktu itu. Karena lantai 2 itu dulunya adalah ruangan-ruangan tempat istirahatnya keluarga Maeda. Untuk fakta tentang peristiwa itu ya. Jadi memang ketika tokoh-tokoh Indonesia itu kembali dari Rengas Dengklok, itu ternyata sudah sekitar jam 10 malam di tanggal 16 Agustus itu. Nah, waktu itu kebetulan Jepang itu memberlakukan jam malam. Jam malam itu artinya aktivitas orang-orang Indonesia itu dibatasi hanya sampai pukul 10 malam. Salah seorang tokoh yang bernama Mr. Ahmad Subarjo ini mencoba menghubungi Maeda dan menyampaikan niat untuk meminjam tempat Maeda. Dan di situ ternyata Maeda waktu itu mengizinkan dan juga menjamin keselamatan orang-orang Indonesia yang datang ke rumahnya gitu. Ini yang banyak ditanyakan ya, kenapa Maeda yang orang Jepang mau gitu ya. Jadi ada, kalau ditarik garis sejarahnya, sebenarnya perkenalan antara Maeda dengan tokoh-tokoh Indonesia itu sudah terjadi jauh sebelum Maeda ditempatkan di Indonesia. Jadi Maeda itu sudah berkenalan dengan Ahmad Subarjo sejak tahun 1930-an, kemudian juga dengan Bung Hatta. Nah, jadi kebetulan waktu itu ketika Jepang kalah di tanggal 15 Agustus menyatakan menyerah kepada sekutu karena 2 peristiwa bom atom itu. Nah, di situ Maeda memang berpikiran bahwa waktu itu Jepang sudah tidak punya kepentingan gitu. Nah, kebetulan ada kedekatan hubungan antara orang Maeda dengan orang-orang Indonesia. Jadi keputusan Maeda untuk membantu tokoh-tokoh Indonesia ini adalah keputusan pribadi Maeda gitu, bukan atas nama pemerintah Jepang. Iya. Baik. Nah, selain di tempat ini ada lagi nggak Pak ruang yang mungkin menjadi saksi bagaimana perumusan naskah proklamasi itu dilakukan? Ya, jadi kalau kita lihat dari ruangan ini, jadi yang sebenarnya terjadi di ruangan ini tuh hanya pembuatan naskah proklamasi oleh 3 orang ini ya. Jadi hanya sebatas naskah proklamasi tulisan tangan dari Bung Karno, hasil buah pikir dari 3 tokoh ini. Nah, tampilannya lebih kurang seperti ini. Tentunya kita tahu ya, naskah proklamasi itu ada dua ya, ada yang tulisan tangan, ada juga yang naskah ketikan. Nah, tentunya setelah naskah ini dibuat, naskah ini perlu diketik dulu. Nah, kita biasanya lanjut untuk melihat ruang pengetikan juga. Nah, kalau yang asli itu di museum ini juga nggak sih, Pak? Kalau untuk naskah asli, sekarang itu disimpan di Arsip Nasional. Oke, Ya. baik. Jadi Oke Jonas nggak disimpan di sini meskipun momen perumusan dilakukan di sini ya, Pak? Iya, pembuatan naskahnya itu di sini, tapi untuk naskah aslinya itu tidak disimpan di museum ini. Oke, mungkin ada lagi yang bisa kita lihat di ruangan ini, Pak. Soalnya tadi saya pertama kali ngeliat ada ruang ketik, benar Nah, ya? benar. Coba benar. kita ke sana kali ya, Pak? Oke. Jadi memang setelah naskah itu selesai dibuat oleh 3 orang tokoh itu, jadi sebelum diketik itu naskah itu dibacakan dulu. Karena dibacakan di depan tokoh-tokoh lainnya yang sudah menunggu. Tempatnya di ruangan ini. Di ruangan ini? Iya, di ruangan ini. Jadi dari ruangan itu Bung Karno membawa naskahnya ke depan tokoh-tokoh lainnya yang ada di ruangan ini. Dan dengan perlahan Bung Karno membacakan naskah tersebut.
Dan setelah Bung Karno selesai membacakan, Bung Karno menanyakan, apakah semua sepakat dengan naskah ini gitu. Nah, semua kebetulan waktu itu menjawab sepakat terhadap naskah itu ya. Kemudian ada perdebatan hanya soal siapa nanti yang akan menandatangani naskah itu. Ya, jadi setelah terjadi beberapa perdebatan kecil, akhirnya disepakatilah bahwa naskah itu hanya akan ditandatangani oleh dua orang tokoh, yaitu Bung Karno dan Bung Hatta saja. Kemudian setelah itu disepakati, barulah Bung Karno memerintahkan Sayuti Melik untuk mengetik naskah tersebut di ruang pengetikan ini. Ruang pengetikannya ada di sebelah sini? Di sebelah sini ya. Oke, Jonas, kita lihat ke dalam ya. Jadi lebih kurang seperti inilah tampilan ruangan pengetikan itu ya. Nah, jadi kalau berbicara tentang peristiwa pengetikan, ada beberapa hal yang mungkin jarang diketahui juga. Yang pertama itu adalah tentang mesin ketik yang digunakan. Kalau kita mungkin membayangkan bahwa mesin ketiknya itu adalah mesin ketik yang memang sudah tersedia di ruangan ini, tapi pada kenyataannya tidak seperti itu. Jadi mesin ketik yang digunakan waktu itu adalah mesin ketik yang dipinjam dari markas militer Jerman. Karena tentunya Maeda tidak mempunyai mesin ketik yang huruf Latinnya, yang ada huruf Latinnya. Jadi waktu itu asisten rumah tangga Maeda, namanya Nyonya Satsuki Mishima ya, itu meminjam mesin ketik ke markas militer Jerman terlebih dahulu. Jadi setelah dipinjam, mesin ketik itulah yang akhirnya dipakai oleh Sayuti Melik untuk mengetik naskah proklamasi. Baik, ini bisa digambarkan berarti kalau ini apa? Bisa dikatakan Sayuti Melik ya, yang Sayuti Melik dan yang mengawasi. Nah, ini kita memang sengaja menampilkan dua orang tokoh ya. Dua orang tokoh. Jadi memang ini ada perannya masing-masing juga. Ini Sayuti Melik yang duduk, kemudian yang berdiri ini namanya BM Diah. Dua-duanya itu jurnalis juga. BM pada Diah. Masanya ya BM Wah, Diah. saya baru tahu, Pak. Ya, Burhanuddin Muhammad Diah ya. Jadi kebetulan BM Diah ini, dia itu di tanggal 16 Agustus itu, dia itu baru saja keluar dari penjara ya. Maksudnya waktu karena tulisan-tulisannya, dia seorang jurnalis itu, dia sering keluar masuk penjara juga gitu. Jadi di tanggal 16 itu, dia baru keluar penjara dan mencari tahu apa yang terlewat oleh saya selama masa pergerakan menuju kemerdekaan gitu. Setelah dicari tahu, dan ternyata ada waktu itu sedang ada perkumpulan atau waktu itu ada rapat di rumah Laksamana Maeda. BM Diah ini menyusul. Jadi setibanya di rumah Maeda itu dia sering mengikuti Sayuti Melik itu ya. Lebih kurangnya seperti kepo mungkin ya. Nanti nanya dikit, selalu nanya ke Sayuti Meliknya, ini sudah sampai mana gitu kan. Nah, jadilah akhirnya dialah yang mendampingi Sayuti Melik ketika mengetik naskah proklamasi. Jadi ketika mengetik naskah proklamasi itu, ketika ada ketikannya itu yang kurang tepat atau salah, itu dikoreksi langsung oleh BM Diah. Jadi mungkin kita membayangkan ya, kalau sekarang salah dalam penulisan itu bisa di delete dulu gitu. Kalau dulu kan harus diulang ya. Jadi kalau salah kertasnya diganti. Dibuang. Jadi dulu di sini ada semacam tong sampah gitu kan. Diketik, kalau salah diulang lagi. Nah, untuk terakhir ketika naskah proklamasinya itu, maksudnya pengetikan naskah proklamasinya itu sudah tidak ada yang salah. Nah, itu akhirnya setelah selesai diketik, ternyata naskah yang draft tulisan tangan tadi yang telah disusun di sebelumnya itu dibuang oleh Sayuti Melik di tong sampah ini. Jadi waktu itu kertas naskah tulisan tangan itu ikut dibuang bersama kertas-kertas yang tadinya salah itu gitu. Jadi disitulah perannya BM Diah. Jadi ketika BM Diah melihat Sayuti Melik membuang naskah yang tulisan tangan itu, dia ambil dan lalu dia simpan. Tapi seperti apa kedekatan Sayuti Melik dan BM Diah ini kepada Presiden Soekarno? Kenapa harus mereka berdua? Nah, jadi memang kalau dilihat dari segi usia ya, jadi Sayuti Melik dan BM Diah itu pada masa itu termasuk golongan muda, anak-anak muda pada zaman itu. Iya, generasi muda. Jadi memang selisih usianya itu mungkin sekitar belasan tahun aja gitu. Jadi memang karena dua orang ini jurnalis, seperti halnya juga Sayuti Melik sering membuat tulisan-tulisan tentang yang lebih menyerang ke pemerintah Hindia Belanda waktu itu ya. Jadi disitulah akhirnya tulisan-tulisan ini sampai ke Bung Karno. Jadi tulisan-tulisannya itu ternyata sempat ada beberapa yang dibaca Bung Karno, dan Bung Karno tentunya suka pada anak-anak muda yang punya visi seperti itu ya. Nah, di situ akhirnya Bung Karno ini mulai melirik dari Sayuti Melik ini. Nah,
Jadi ketika pemerintahan Jepang masuk, Bung Karno itu menginginkan Sayuti Melik itu dibebaskan dari tahanan. Karena waktu itu Sayuti Melik juga menjadi tahanan Hindia Belanda gitu. Pak, berarti bisa dikatakan bahwa tempat ini juga menjadi saksi sejarah bagaimana generasi muda dan generasi tua itu merumuskan naskah proklamasi tersebut. Iya, jadi itu ada semacam kesepakatan ya, titik temu antara generasi muda dengan generasi tua waktu itu. Menarik. Dan waktu itu Bung Karno dan Bung Hatta itu sedang menunggu di depan ruangan ini. Nah, menunggu di depan ruangan ini, dan naskah proklamasi itu langsung diberikan kepada Bung Karno. Setelah diketik oleh Sayuti Melik. Dan waktu itu ternyata Bung Karno tidak mencari tempat lain dulu dan langsung menandatangani naskah proklamasi di atas piano ini. Oh, oke. Jadi tidak di atas meja ataupun di tempat lain. Jadi ketika diambil dari Sayuti Melik, langsung ditandatangani di atas piano ini oleh Bung Karno dan Bung Hatta. Pak, tadi Bapak sebutkan bahwa di sini langsung ditandatangani, disahkan oleh Presiden Soekarno. Makanya namanya ini ruang pengesahan, betul Pak? Iya. Boleh jelaskan situasi setelah pengesahan dibacakan atau dibawa ke ruangan mana? Nah, jadi setelah itu selesai ditandatangani, sebenarnya naskah itu kan sebelumnya sudah dibacakan dan sudah disepakati juga. Jadi setelah ditandatangani itu, Bung Karno lebih fokus untuk menyampaikan bahwa pembacaan naskah proklamasi itu nanti dilakukan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, yang mana itu adalah alamat rumahnya Bung Karno, karena pembacaan naskah proklamasi itu memang dilakukan di halaman depan rumah Bung Karno. Nah, jadi karena semua rangkaiannya itu sudah selesai, tentunya sebagai kita bayangkan ya, kita pun ketika berada di posisi itu, kemerdekaan yang telah diupayakan bertahun-tahun, akhirnya terlihat nih besok bisa kita raih gitu. Tentunya itu menimbulkan kegembiraan ya. Jadi sehingga menimbulkan suara riuh dari semua orang-orang Indonesia pada waktu itu. Mungkin ada yang berteriak Allahu Akbar gitu, merdeka gitu. Seperti rasa senang yang sangat ya bisa kita bayangkan juga ya. Jadi itu membangunkan Maeda yang ada di lantai 2. Jadi waktu itu Maeda turun dan memberi selamat, menyalami semua orang waktu itu atas apa capaian di malam itu. Jadi mendatangi Bung Karno selamat gitu, ngasih selamat gitu. Nah, setelah itu Maeda waktu itu memerintahkan asisten rumah tangganya, karena waktu itu juga bertepatan dengan bulan Ramadan ya. Jadi Maeda itu sempat menyiapkan hidangan berupa nasi goreng ya kepada tokoh-tokoh Indonesia yang hadir pada malam itu. Menyiapkan nasi goreng. Nasi goreng untuk santap sahur gitu, bagi yang akan berpuasa di esok harinya. Karena waktu itu memang sudah sekitar jam 4 menjelang pagi. Ya. Di ruangan ini kah? Di ruangan ini. Oh, karena banyak yang hadir. Banyak yang hadir tokoh-tokoh Indonesia. Karena memang waktu itu Maeda itu juga memerintahkan salah satu asisten rumah tangganya untuk standby apabila misalnya nanti tokoh-tokoh Indonesia itu ada keperluan. Yang tadi saya sebutkan Nyonya Satsuki Mishima. Nah, Nyonya Satsuki Mishima ini juga lah yang meminjam mesin ketik, menyiapkan nasi goreng, mungkin nanti ada yang membuatkan kopi juga, kita nggak tahu ya. Jadi yang di highlight itu lebih ke nasi gorengnya itu. Iya, nah, nasi goreng. Iya. Ini ada gambar-gambarnya ya Pak, Ya, menjelaskan ilustrasinya seperti ini ya. Saat Bung Karno membacakan naskah proklamasi itu mendapat sambutan dari tokoh-tokoh lainnya yang hadir. Tokoh-tokoh yang ikut hadir pada malam itu, pada malam perumusan naskah proklamasi, yang mana kalau tadi saya sampaikan itu ada sekitar 40-an orang ya. Tapi memang yang terkonfirmasi pasti itu kita baru temukan datanya itu sekitar 29 orang. Baru 26 orang yang baru kita tampilkan fotonya ya. Jadi 3 orang ini sebenarnya fotonya sudah ada, orangnya sudah, maksudnya sudah terkonfirmasi juga. Cuma waktu itu belum sempat memasukkan fotonya. Kemudian di sana tadi ada naskah proklamasi, di sini juga ada ya Pak? Di sini juga kita tampilkan naskah proklamasi tulisan tangan yang juga merupakan hasil scan ya, yang diperbesar. Jadi naskah ini sudah lengkap juga dengan tanda tangan Bung Karno dan Bung Hatta juga. Ketika mengetik naskah proklamasi itu, Sayuti Melik itu sebenarnya melakukan beberapa perubahan. Oke. Jadi nggak persis sama ya. Iya. Tapi memang perubahannya itu tidak mencakup hal-hal yang esensial, yang bersifat maksudnya isi dari naskah tersebut. Lebih kepada bentuk
penyempurnaan bentuk ejaan gitu, yang menyesuaikan dengan EYD saat itu ya. Iya, iya. Nah, jadi ada beberapa kata yang dirubah itu, seperti misalnya di bagian kata ini, kalau yang tulisan tangan itu tadinya ditulis tempo, pakai H. Pakai H. Pakai H. Mungkin Bung Karno yang pelafalan sehari-hari dengan Jawanya Iya. gitu kan, tempo aja gitu. H-nya dihilangkan gitu kan. Kemudian di sini juga tadinya hanya ditulis angkanya. 17/8/05 gitu kan. Sekarang ada penambahan kata hari, bulan, dan tahun juga. Nah, bagian ini tadinya ditulis wakil-wakil bangsa Indonesia, diganti menjadi atas nama Bangsa Indonesia. Nah, Oke. juga yang menarik juga dalam penulisan angka tahun, kalau diperhatikan, itu angka tahunnya itu ditulis 05 loh, Pak. Baik itu yang tulisan tangan ataupun yang naskah ketikan. Bukan ini ya. Ya, bukan 45, seharusnya kan 45 ya. Iya, Tapi iya. waktu itu ditulis 05, itu mengacu pada tahun atau kalender Jepang. Pak, sepertinya kita udah dapat penjelasan banyak di lantai 1 ini, ataukah ada ruangan lagi yang mungkin yang jadi Kalau saksi? untuk ruangan, di lantai 1 itu sebenarnya ada ruangan-ruangan lainnya ya. Tapi yang terkait peristiwa itu hanya 4 ruangan ini. Seperti misalnya di sebelah sini, kalau dulunya ruangan ini adalah merupakan ruang dapur, tempat memasak. Pak, saya dapat info juga kalau di museum ini ada bunker juga ya, Pak? Iya benar. Jadi kalau untuk lebih jelasnya, biar saya ajak langsung aja ya. Kita boleh ke sana, Pak. Boleh. Oke, kita yuk langsung kita ke aja. sana, yuk. Bunkernya itu sebelah sini ya. Jadi kalau memang dulu posisinya ini bunkernya ini tidak terlihat ya, karena kalau membayangkan seperti sekarang mungkin nggak sama ya. Kalau dulu itu bagian belakang area museum ini dulunya hanya ditumbuhi semak-semak ilalang gitu. Jadi keberadaan bunkernya ini memang tidak diketahui kecuali oleh pemilik bangunan. Nah, bunkernya ini sendiri itu juga masih merupakan bagian dari bangunan gedung utama Gedung gitu. utama. Jadi memang ini dulunya diperuntukkan untuk bertahan ataupun menyelamatkan diri ya. Jadi fungsi utamanya itu sebenarnya untuk berlindung atau bersembunyi ketika mungkin ada nanti serangan mendadak dari musuh. Untuk detailnya itu, untuk pastinya itu bunkernya ini terhubung mana, itu kita belum dapat infonya yang pasti juga. Tapi kita boleh ke bawah, Pak? Iya boleh, Kita lihat saya coba turun duluan ya. Oke, Pak, kita udah nyampe. Ini mungkin bisa dijelaskan, Pak, ini sampai sejauh apa? Nah, jadi kalau untuk bunkernya itu seperti yang tadi saya sampaikan ya, ruangan yang dalam bunker yang bisa diakses itu hanya sebatas ini mentok di sini aja. Untuk di sini aja. Nah, tapi sebenarnya bunker itu kalau dilihat dari fungsinya itu untuk melarikan diri misalnya, itu sebenarnya ada lanjutannya lagi ya. Tapi untuk pastinya kita tidak tahu ya ini terhubung kemana. Tapi rata-rata untuk bunker itu biasanya terhubung ke lapangan terbuka ataupun bangunan-bangunan di sebelah yang ada di sekitar bangunan ini. Jadi misalnya kalau bangunan ini dapat ancaman, penghuni bangunan itu bisa melarikan diri ke bangunan sebelahnya melalui bunker ini. Gitu. Tapi ada bunker-bunker lain, Pak, selain ini di sekitar Kawasan museum Menteng ini. gitu. Nah, kita belum mencari tahu juga ya, karena memang kalau dilihat dari arsitek yang mengerjakan bangunan ini, itu selain bangunan museum ini, ada bangunan lain yang juga dikerjakan oleh atau dibangun oleh arsitek yang sama. Oh, oke. Jadi kalau untuk bangunan lainnya itu seperti rumah dinas Gubernur DKI Jakarta yang di sebelah Taman Suropati, itu juga dibangun oleh arsitek yang sama dengan arsitek museum ini. Namanya itu JFL Plakenberg ya. Setelah kemerdekaan itu pernah juga dijadikan tempat untuk seperti memulai diplomasi dengan pihak Inggris, karena setelah kemerdekaan pada masa mempertahankan kemerdekaan itu pihak Inggris lah yang menempati bangunan ini. Itu. Jadi Lord Killer itu dulu tinggal di bangunan ini. Oh, Ya, jadi ada beberapa perundingan sebelum terjadinya perundingan Linggarjati itu terlebih dahulu dilakukan di bangunan museum ini ketika bangunan ini ditempati oleh Lord Kirlian yang pemimpin Inggris yang di Indonesia itu. Nah, Pak, ini ada udah maintenance dan segala macam nggak sih? Karena melihat ini kayaknya ini udah lama banget kan? Iya benar. Jadi kalau untuk kondisi bunkernya memang belum pernah ada ini ya, perawatan khususnya itu hanya cuma sekadar pembersihan aja ya. Tapi untuk misalnya restorasi dan lain sebagainya memang belum pernah dilakukan.
Ya, jadi sebenarnya akses untuk menuju lantai 2 itu ada 2 tangga ya. Kalau ini tangga utamanya, itu yang tadi dekat ruang dapur itu ada tangga lagi. Tapi biasanya tangga yang dekat ruang dapur itu lebih sering digunakan oleh asisten rumah tangga. Sedangkan untuk seperti tamu-tamu, maksudnya penghuni seperti Maeda itu lebih sering menggunakan tangga yang ini. Oke, kita lihat ya Pak, apa aja di lantai 2. Iya. Nah, jadi kalau diperhatikan, bangunan yang ada atau ruangan-ruangan yang ada di bangunan museum ini itu seperti terhubung ya. Iya, terhubung. Jadi seperti connecting door itu, lebih kurang seperti itu ya. Jadi pintunya itu bisa diakses dari ruangan manapun gitu. Kalau ini dulunya adalah kamar tidur ya. Oh, kamar tidur. Iya, ini dulunya kamar tidur dari asisten rumah tangga Maeda, Nyonya Suti Misima. Jadi ini juga mengacu kenapa di sini ada sebuah kamar mandi, karena itu satu kamar tidur itu dilengkapi dengan satu kamar mandi juga. Nah, ini untuk kamar mandinya ya. Kenapa tampilannya seperti ini ya? Mungkin kalau dilihat dari tampilan kamar mandinya itu tidak terkesan kamar mandi di zaman 30-an, di zaman Belanda gitu ya. Karena memang sudah ada perubahan ketika bangunan ini ditempati oleh Inggris tadi di tahun 61 sampai 81 itu. Inggris sempat menyewa rumah ini selama 20 tahun. Nah, itu ada sempat perubahan. dilakukan perubahan. Tapi untuk posisi kamar mandinya itu memang benar-benar di sini ya. Tapi mungkin ada penambahan bathtub. Oke. Nah, ini dulunya ruang tempat bersantai. Jadi memang agak luas ya ruangannya, dan bagian depannya ini juga terdapat sebuah balkon ya. Oh, ada balkonnya. Ada balkonnya. Nah, sepertinya yang sebelah sini dikunci ya. Oke, nggak apa-apa Pak. Jadi balkonnya itu kalau di bagian depan itu ada 2 ya, kiri dan kanan juga. Nah, kemudian di sebelah sini, ini dulunya kamar juga. Kamar tidur tamu. Oh. Nah, jadi kalau ada tamu yang menginap, ini posisinya di kamar ini. Tapi posisinya semua udah berubah ya Pak, Iya, ditaruh. berubah. Kita sekarang itu menampilkan koleksi-koleksi yang berkaitan dengan tokoh-tokoh yang hadir pada malam perumusan itu. Pak, ini apa Pak? Ada kertas sudah lama. Ini replika naskah proklamasi. Naskah proklamasi. Oke. Nah, kemudian di sebelah sini ya, itu kita bisa melihat juga balkon bagian depan yang berada di sebelah kanan bangunan ya. Nah, mungkin tampilannya lebih seperti ini ya. Melihat luar ya. Ya, ini lebih di bagian kanan depan ya, di lantai 2. Udah ada sentuhan modernisasi ya, walaupun apa ya? Iya, itu sebenarnya terkait jenis arsitektur bangunannya ya. Iya. Nah, ini dulu ruang kerja Maeda. Nah, sebenarnya di tengah ini ada pintu yang terhubung ke kamar Maeda. Nah, jadi ini karena ada partisi ya, partisi pameran, jadi pintunya itu tertutup. Nah, untuk kamar Laksamana Maeda sendiri itu berada di sebelah sini. Ini kamar Laksamana. Iya. Nah, ini pintu yang tadi saya sampaikan ya. Jadi dari kamar tidurnya itu bisa langsung ke ruang kerjanya dia. Cukup luas ya Pak. Cukup luas, dan hanya kamar mandi Maeda yang tidak bisa diakses dari ruang lain gitu. Jadi kalau tadi kan nyambung-nyambung ya? Iya, tadi nyambung-nyambung, tapi untuk kamar mandi Maeda itu terpisah sendiri. Jadi tidak bisa diakses dari ruangan lain gitu. Oke. Dan ditutup juga Kak, boleh dilihat? Iya, kebetulan karena itu aksesnya cuma satu pintu, jadi memang ditutup gitu. Oke Pak, kita udah ada di balkon ya? Iya, di balkon di lantai 2. Di lantai 2, bisa ngeliat langsung suasananya. Iya. Nah Pak, tadi kita belum tahu ini kalau jam operasionalnya gimana nih Pak, dari jam berapa? Karena kalau dari saya pribadi nih Pak, ngeliat dari luar ini kayak diapit dengan apa ya, bangunan-bangunan pemerintah gitu, private. Benar. Jadi untuk occasioners ya yang mau berkunjung ke Museum Perumusan Naskah Proklamasi, bisa lihat kemana nih abang-abang? Sini Pak. Jadi untuk jam operasional museum itu kami buka di setiap hari kecuali hari Senin ya, dan hari libur nasional. Dari jam 8 pagi sampai jam 16 sore. Nah, ini nanti para occasioners yang mau datang ke museum, kami akan suguhkan banyak informasi yang seru ya, yang mungkin sebelumnya belum banyak diketahui oleh occasioners semua. Pasti asik tentunya. Iya, asik tuh occasioners diajak langsung sama bapaknya, nanti dijelasin lagi lebih dalam. Lebih dalam, ya. Bapak, terima kasih banyak loh sudah memberikan informasi. Saya juga makin banyak insight-insight yang saya dapat terkait sejarah. Iya, sama-sama Mbak. Terima kasih, Semoga kunjungan ini bisa disampaikan ke lebih banyak penontonnya occasioners. Ya, terima kasih Bapak. Oke, Joners, kita udah tahu banyak hal tadi di dalam, udah
lihat sama-sama ya seperti apa info dan tentang museum ini. Sekarang gue lapar banget, perut gue udah bunyi-bunyi. Kayaknya kita makan aja nggak sih? Kita bakal eksplor makanan apa yang ada di sini di dekat museum ini. Cus, langsung jajal aja. Oke Joners, tadi kan gue bilang gue lapar banget, tapi karena gue anaknya pilih-pilih, jadi gue eksplor dulu ke sana ke sini, terus sampai akhirnya nemu tempat makan yang banyak pilihannya. Kayaknya di depan gue ini Oke Joners, oke juga untuk kita beli makan di sini. Warung soto ceker dan ranjau. Kayaknya gue mau pesen soto deh. Cuk, kita ke dalam. Ibu mau pesen satu. Halo sayang, ya mau soto apa? Ya ampun, cekernya banyak banget ya. Iya sayang. Emang soto apa aja yang ada, Bu? Kita lengkap. Kita ada menunya ya. Menu-menu ini Iya, kayaknya saya iya. tahu-tahuan nih. Soto ceker ranjau. Ceker ranjau itu, ranjau terdiri dari tulang-tulang ayam ini sayang. Oh, kalau yang ceker Seperti ini. Ceker ya, ceker Ceker aja, ceker ayam, aja. yang ini. Oh, ya. Nah, Kalau gitu Ya. saya pesen soto ayam ceker 1 ya, Bu. boleh. Oke, ini udah ngiler banget saya, Bu. Iya. Saya tunggu di sana ya, Bu. Boleh. Makasih, silakan. Bu. Ini sami-sami. Ayam ceker ya? Iya, ayam ceker. Jeruknya ditunggu ya. Oke, terima kasih. Oke, Zoners, makanan gue udah dateng. Kita langsung cicipin aja ya. Sekarang kita coba sotonya ya. Ini soto ceker, bukan ranjau nih. Gue mau coba kuahnya dulu. Kayaknya kurang garam deh Pak Janus, kita cobain deh. Terus juga kurang pedes, soalnya gue suka yang pedes-pedes. Kalau kalian nonton di episode sebelumnya kan gue makan yang pedes-pedes ya. Kita tambahin dikit aja kali garamnya. Mercik-mercik ini boleh nggak sih? Ya udahlah, boleh aja kali ya. Terus kita ambil cabenya. Cabe mana ini cabe? Oh, sambel aja nih. Ini kita angkut satu nih. Karena gue suka nggak pedes banget sih, tapi nggak apa-apa lah. Taruh segini. Kita aduk-aduk. Oke, Joners. Ini kayaknya udah enak deh ini. Kita makan tanpa nasi ya. Lebih enak, lebih gurih. Terus dagingnya juga lembut banget. Beda sama yang tadi yang belum ditaruh cabai. Dan pedesnya udah pas di aku. Lanjut makan lagi. Akhirnya, Oke Joners, gue udah kenyang, udah full, dan udah habis. Dan kalau mungkin kalian punya rekomendasi tempat makan, tempat wisata yang menarik, kalian bisa komen di bawah supaya mungkin kita bisa sambangi atau datang ke sana langsung ya. Dan jangan lupa selalu saksikan Zona Jajal di official Okezone setiap hari Minggu jam 5. Thank you for watching, bye-bye!